Saya Heni Rahmatul Khalifah dari Manajemen Keuangan Syariah yang merupakan peserta praktik pengalaman lapangan gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari observasi dan wawancara yang telah saya lakukan di rumah usaha minuman kesehatan alami milik kelompok wanita Tani Bima Sakti, Kelurahan Bendo, Kota Blitar. Dasar pemikiran yang saya gunakan dalam penulisan laporan PPL ini yaitu perkembangan ekonomi di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya dipengaruhi oleh adanya usaha rumahan atau usaha kecil. Secara ekonomi, usaha kecil memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam pengembangannya, usaha kecil atau usaha rumahan memiliki beberapa kendala dan juga permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi permodalan yang belum optimal, pemasaran yang belum bisa maksimal, dan juga manajemen yang belum bisa terkontrol dengan baik. Dari beberapa permasalahan tersebut, permasalahan yang paling menonjol adalah mengenai pemasaran produk, karena usaha kecil atau usaha rumahan masih banyak orang yang belum mengerti tata caranya untuk mendirikan dan untuk menjalankan usahanya. Strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan permintaan dan pemasaran produk yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Pada era saat ini, perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi, gemarnya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada telah merubah perilaku pasar. Jika dulu bila masyarakat ingin membeli atau memenuhi kebutuhannya, masyarakat harus langsung pergi ke pasar untuk melihat dan juga membeli kebutuhan yang diinginkan. Lalu pada era sekarang, dengan menggunakan teknologi informasi, masyarakat hanya cukup di rumah saja dan memanfaatkan gadget atau smartphone untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan dalam urusan rumah tangga sehari-hari. Menurut dasar pemikiran di atas, saya mengangkat judul laporan PPL ini yaitu analisis pemanfaatan teknologi informasi terhadap permintaan produk. Yang pertama adalah mengenai sejarah terbentuknya kelompok wanita Tani Bima Sakti. Awal mula pembuatan produk minuman kesehatan alami ini adalah saat pemilik mengikuti suatu diklat pengolahan jahe merah yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Setibanya di rumah, beliau, Ibu Sutiamah, berinisiatif untuk mempraktekkan pembuatan produk minuman tersebut bersama para tetangganya. Lalu, setelah minuman tersebut jadi, dirasakan minuman tersebut layak dikonsumsi dan juga memiliki rasa yang lezat. Akhirnya, para anggota yang saat itu masih berjumlah 14 orang sepakat untuk memasarkan produk itu dengan cara dititipkan di toko-toko dan di warung terdekat. Seiring berjalannya waktu, produk minuman tersebut diterima di masyarakat dan juga diketahui oleh pihak pertanian saat itu. Lalu pihak pertanian menghubungi ibu pemilik, yaitu Ibu Sutiamah, dan akhirnya terbentuklah kelompok wanita Tani Bima Sakti ini. Seiring berjalannya waktu, kelompok wanita Bima Sakti terus berkembang dan pada tahun 2016 mengajukan badan hukum untuk melancarkan dan memudahkan proses operasionalnya. Terbentuknya kelompok wanita Tani Bima Sakti ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Para ibu-ibu rumah tangga dapat menghasilkan keuntungan yang dapat membantu berjalannya ekonomi keluarga. Yang selanjutnya yaitu mengenai letak rumah usaha minuman kesehatan alami Bima Sakti. Letak rumah usaha minuman kesehatan alami Bima Sakti ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah pemilik KWT Bima Sakti. Lalu, rumah usaha minuman kesehatan alami Bima Sakti hanya berjarak kurang lebih 700 meter dari Stadion Supriyadi dan juga kawasan wisata Makam Bung Karno, Kota Blitar, sehingga mudah sekali untuk ditempuh. Lalu setelah saya melakukan observasi dan wawancara sebanyak 3 kali bersama pemilik dan juga produsen, saya menemukan permasalahan bahwasannya pemasaran produk
minuman kesehatan alami Bima Sakti belum bisa maksimal karena selama ini hanya dititipkan kepada toko-toko dan warung-warung terdekat sehingga belum banyak masyarakat luas yang tahu mengenai produk yang telah dihasilkan. Lalu tanggapan dari pihak lembaga dan juga pihak produsen, beliau pun juga merasa bahwa pemasaran yang dilakukannya belum bisa maksimal dan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis permintaan produk minuman kesehatan alami milik KWT Bima Sakti. Awal pemasaran produksinya pada sehari produk hanya laku sekitar 10-15 saja. Hal itu dirasa proses pemasaran produk masih belum bisa maksimal atau masih sangat kurang. Terlebih saat ini di masa pandemi permintaan akan produk semakin menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah konsumen dari toko-toko dan warung-warung yang menjadi langganan minuman kesehatan alami Bima Sakti ini. Para masyarakat lebih memilih untuk tidak berkerumun atau tidak langsung datang ke toko agar dapat memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya hal tersebut, pemilik berinisiatif untuk melakukan strategi yaitu memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Pemilik atau produsen memasarkan produknya melalui sosial media yang dipunyai seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang ada, permintaan produk akhirnya bisa meningkat. Tidak hanya oleh masyarakat luas, namun produk juga dikenal oleh penduduk dari luar Pulau Jawa, seperti Jakarta dan Sumatera, dan produsen sudah melakukan pengiriman ke sana. Lalu jadi permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor barang lain, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, dan juga jumlah penduduk. Namun ternyata teknologi informasi juga bermanfaat atau juga berpengaruh terhadap permintaan suatu produk. Itu tadi pemaparan atau presentasi dari laporan PPL yang telah saya buat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.